berkoordinasi dengan dinas. Ya, kita sudah bersama Ibu Indah Putri Indriani selaku Bupati Luwu Utara. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, ada beberapa agenda, ada tamu baru bisa gabung. Ya. Siap, Bu. Gimana kabarnya? Bu, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kita juga ya. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ya. Ibu tambah cantik, Bu. Oh, berkah apa ini? Berkah corona ya? Ibu sangat kelihatan segar sekali, Bu. Padahal ini kan aktivitasnya sangat padat sekali, ngurusin masyarakat, harus aktifin keluarga, dan apalagi sekarang kan ini kita lagi di masa pandemi COVID. Ya. Dan kemudian Pemkab Luwu Utara sendiri banyak menunjukkan keberhasilan dalam penanganan COVID-19. Kemudian sudah menyatakan kesiapannya penerapan new normal. Sebenarnya apa sih rahasianya, Bu? Kok ini semua bisa berjalan dengan baik seiring sejalan dengan pemerintah dan masyarakat? Ya, mungkin pertama komitmennya kita menyadari bahwa kalau kita bicara tentang penanganan bencana, karena pandemi ini kan bencana non alam. Pemerintah kita juga sudah tetapkan sebagai bencana nasional non alam. Ya. Nah, kalau berdasarkan undang-undang tentang kebencanaan itu jelas disebutkan bahwa bencana itu kan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini tanggung jawab semua elemen masyarakat. Dan itu misalnya kelihatan sekali misalnya di dalam pembentukan gugus tugas. Di dalam gugus tugas itu kan bukan hanya pemerintah, tapi semua instansi yang ada di pemerintahan, kemudian lembaga-lembaga OKP, organisasi kemasyarakatan, itu semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana mendisiplinkan masyarakat, pemerintah nggak bisa sendiri. Nah, itu mungkin yang menjadi kunci. Jadi pertama adalah komitmen, yang kedua visi. Mungkin di situ ada visi kepemimpinan dari seluruh instansi. Kemudian di situ juga ada konvergensi program, mulai dari pusat, dari provinsi, dari daerah. Karena sekali lagi kekompakan menjadi sangat penting. Saya kira itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri. Makanya kami semangat terus nih. Juga sangat semangat sekali setiap hari di tengah kesibukan masih tetap bisa menjaga kesehatan. Nah, ini kan tadi disebutkan komitmen bersama, ada kekompakan. Itu bagaimana mensinergikan? Kalau mengingatkan masing-masing SKPD, OPD itu punya tupoksi masing-masing. Betul. Dan itu gimana, Bu, koordinasinya setiap hari? Misalnya dinas kesehatan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang kesehatan, lalu di dinas yang lain bagaimana menjaga agar ekonomi masyarakat tetap bisa terjaga. Okay. Baik, terima kasih. Jadi sekarang begini, mungkin rumusnya adalah karena pandemi ini menjadi urusan bersama, maka semua program ya, baik yang mengalami realokasi maupun yang tidak, refocusing maupun yang tidak, semua saya sampaikan kepada mereka bahwa sekarang ini yang menjadi sasaran jangka pendek kita adalah bagaimana menyelesaikan pandemi ini, terutama memutus mata rantainya. Artinya apa? Perhatian, fokus, program kerja semua diarahkan ke penanganan COVID. Bahkan termasuk anggaran. Saya katakan mungkin nggak baik aja kalau saya sebut anggaran kita nggak ada lagi yang bukan berorientasi penanganan COVID. Jadi ketika katakanlah SKPD kesehatan kan sudah jelas ya, mereka menjadi salah satu garda terdepan. Kemudian ketika kita berbicara tentang perekonomian juga ini terkait dengan bagaimana memastikan masyarakat kita ekonominya tetap berjalan, berputar, walaupun mungkin ada pelambatan karena ada pembatasan-pembatasan, tetapi fokusnya ke sana. Nah, kami misalnya punya program, contoh, kami punya program untuk membentuk wirausaha pemula dan perempuan. Nah, itu programnya dialihkan, kami refocusing menjadi kegiatannya penanganan dampak ekonomi bagi UMKM dan wirausaha pemula dan perempuan. Jadi seperti itu. Jadi intinya sekarang adalah bagaimana mengarahkan semua program menjadi satu fokusnya, yaitu pemutusan mata rantai
COVID-nya sendiri, dan yang kemudian adalah bagaimana menghadapi pasca pandemi ini. Karena itu juga yang tidak kalah penting saya kira. Karena kita tidak hanya berpikir untuk memutus mata rantainya, menyelesaikan pandeminya, tetapi kita juga harus ingat bahwa ada masalah pasca pandemi yang tidak kalah beratnya yang harus kita persiapkan. Dan kepada masyarakat kita, utamanya ibu perempuan. Ya, sebenarnya memang ini kayak ada dua hal yang kontraproduktif tapi berusaha untuk tidak diperhadap-hadapkan. Di satu sisi kan kita mencoba untuk membatasi aktivitas dalam rangka mengantisipasi penularan begitu ya. Tapi di sisi lain kan kami juga menyadari bahwa masyarakat kita harus tetap hidup. Mereka tidak boleh berhenti beraktivitas. Jadi, dan saya melihat, mohon maaf, kalau kita narasinya selalu melarang, membatasi, itu ada kecenderungan untuk melanggar itu, ya. Ada kecenderungan untuk bagaimana kemudian justru berhadapan dengan itu. Nah, akhirnya kami berpikir ya udah kalau begitu dibalik saja logikanya. Logikanya sekarang kita balik bahwa silahkan beraktivitas, tidak ada pelarangan, tetapi ada aturan-aturan main yang harus kita sepakati bersama dan dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata itu gayung bersambut. Walaupun terus terang saya sempat kaget juga karena ini masih uji coba kan. Harusnya kalau uji coba itu ada ya namanya masa transisi. Iya, masa transisi ini saya agak khawatir juga lihatnya ini seperti tiba-tiba mungkin ini karena setelah sekian lama kita terkurung. Jadi seolah-olah ada euforia kan. Betul. Jadi ada kesan saya, tapi ini mungkin saya terlalu menyederhanakan. Saya sempat berkesimpulan, ini jangan-jangan banyak yang masyarakat berpikir new normal ini euforia gitu ya. Padahal sebenarnya new normal itu sebenarnya abnormal. Hanya saja kita menggunakan narasi yang mungkin tidak terlalu ekstrim, yang kemudian secara perlahan kita coba untuk dipahami oleh masyarakat. Ya, mungkin yang paling penting tentu kita meminta pertama optimis dulu lah, ya, bahwa masa pandemi ini pasti kita akan lalui. Ya, istilah kami selalu badai itu pasti berlalu, ya. Tapi yang penting adalah kita menjaga optimisme itu dengan kedisiplinan yang tinggi, terutama terhadap protokol kesehatan, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam pelaksanaan fase new normal. Ini penting karena semuanya ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat kita selamat, sehat, dan dapat melampaui fase new normal ini dengan baik. Jadi optimis dan disiplin. Saya kira itu kuncinya. Bu, terima kasih sudah bersama kami. Ibu Indah sehat-sehat selalu, jaga kesehatan Bu. Makasih Mbak Suwarni. Lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Iya, kita juga. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di tema-tema berikutnya. Terima kasih banyak menarik yang Ibu sampaikan hari ini, dan tentunya harus menjadi perhatian masyarakat bahwa dibutuhkan komitmen dan disiplin bersama bahwa badai ini pasti akan berlalu. Berarti kita semangat. Sampai ketemu lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.